Halo gengs, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini kita akan kembali mengulas mengenai tempat-tempat horor, tempat-tempat yang penuh dengan misteri, yang angker ya, yang membuat bulu kuduk kita merinding. Dan kali ini kita akan membahas mengenai 5 rumah paling angker di Indonesia. Kira-kira rumah apa aja ya yang angker di Indonesia? Kita akan bahas satu persatu rumah paling angker di Indonesia. Oke gengs, kita akan mulai rumah yang pertama. Rumah yang pertama adalah Rumah Hantu Darmo Surabaya. Masyarakat Indonesia tentunya tidak asing dengan cerita mistis yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Rumah Darmo merupakan salah satu rumah mewah yang terbengkalai selama puluhan tahun. Rumah mewah ini tidak ada yang menghuni dan tak ada seorang pun yang tertarik untuk membeli rumah tersebut. Ada rumor mengapa tidak ada yang membeli rumah ini, karena pemilik rumah tersebut dulu sempat memiliki pesugihan. Dikarenakan tidak mampu memberikan tumbal lagi, penghuni memutuskan untuk menyeberangi laut guna menghindari perjanjian. Namun naas, penghuni rumah tersebut malah tewas. Nah, jadi rumah ini mungkin kalian sebagian besar ya yang suka dengan horor-horor Indonesia tahu ya Rumah Hantu Darmo di Surabaya. Jadi rumah ini diyakini, dipercaya ya sebagian orang bahwa rumah ini adalah rumah bekas pesugihan. Jadi penghuni sebelumnya itu melakukan pesugihan ya, atau melakukan perjanjian dengan setan atau dengan iblis, mungkin supaya kaya, supaya sukses, sehat dan lain sebagainya. Tetapi karena dia tidak bisa untuk melanjutkan tumbal ya, untuk ini ya, persyaratan perjanjian ini tidak dilanjut ya, atau diingkari sama dia ya, tidak bisa memberikan lagi mungkin tumbal dan lain sebagainya kepada kepada setan iblis ini. Akhirnya mereka meninggal, mati satu keluarga. Dan tempat ini sempat dihuni oleh penghuni baru, tetapi ya gitu, penghuni barunya juga nggak nyaman berada di sana karena selalu menerima teror dan menerima ya ibaratnya gangguan-gangguan dari ini nih, hantu-hantu atau iblis-iblis ya yang ada di rumah ini. Jadi buat kalian yang ingin kaya, udahlah, nggak usah pakai pesugihan, nggak usah pakai guna-guna, nggak usah pakai pelet. Berdoa aja kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kalian rezeki, kesuksesan dan kemakmuran. Oke gengs, kita akan menuju ke rumah angker di Indonesia yang kedua. Tempat angker yang kedua adalah Lawang Sewu. Tempat angker atau rumah angker di Indonesia yang kedua adalah Lawang Sewu, yang menjadi destinasi wisata populer di Semarang. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda dan sudah berdiri sejak tahun 1904. Bangunan ini memiliki ciri khas pintu sebanyak 429 buah dengan jumlah daun pintu yang mencapai 1.200. Penjara bawah tanah menjadi salah satu tempat paling angker yang ada di Lawang Sewu. Nah, jadi tempat atau rumah yang angker kedua adalah Lawang Sewu. Mungkin sebagian besar kalian semua udah tahu ya kisah Lawang Sewu ya yang ada di Semarang itu. Dan beberapa orang pernah mengadakan uji nyali di sana ya. Dan ya gitu, hampir semua mendapat gangguan-gangguan dari penghuni di Lawang Sewu ini. Buat kalian yang pernah ke sana, di kolom komentar ya, bagaimana dengan suasana keadaan di sana, apakah menyeramkan atau gimana? Karena gua pun belum pernah ya masuk ke dalam. Lewat pernah dari depan, tapi nggak pernah ke dalamnya seperti apa gitu, nggak tahu gua ya. Jadi nggak tahu gimana suasana di dalam Lawang Sewu itu. Oke, kita akan menuju ke tempat atau rumah angker yang ketiga. Rumah atau tempat angker yang selanjutnya adalah Fort Rotterdam, yang juga menjadi salah satu tempat angker di Indonesia. Tempat ini adalah sebuah benteng yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.
Bangunan benteng Fort Rotterdam dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa. Berhubung bangunan Fort Rotterdam sudah sangat tua, masyarakat setempat meyakini kalau tempat ini dihuni oleh banyak makhluk astral. Dikarenakan pernah menjadi tempat pembantaian saat perebutan kekuasaan oleh masyarakat Goa. Jadi ini bentengnya berada di Sulawesi, benteng bekas zaman Belanda. Yang diyakini oleh masyarakat setempat itu adalah tempat para hantu-hantu berkumpul ya di sana, atau jadi sarang hantu ya. Ya, gua nggak pernah ke sana sih, tapi kalau kita ngomongin soal benteng sih memang terkesan angker ya, karena benteng itu identik dengan tempat itu ya, tempat markasnya Belanda, yang diyakini di sana ada banyak ya tempat-tempat penjara gitu ya. Jadi kaum pribumi dipenjara di sana, kemudian disiksa, dibantai sampai mati, yang membuat banyak sekali kita ya orang Indonesia yang meyakini kalau benteng itu, apalagi benteng yang bekas dari zaman-zaman penjajahan ya, entah dari penjajahan Belanda, penjajahan Portugis dan lain-lain, itu memiliki banyak sekali hantunya atau ada arwah penasaran di sana dalam situ ya, karena ya itu bekas tempat-tempat pembantaian oleh penjajah. Jadi membuat pikiran kita selalu kalau dengar kata benteng itu agak langsung merinding gitu ya. Oke, kita akan menuju ke tempat angker yang berikutnya. Tempat atau rumah angker berikutnya adalah Hotel Pondok Indah di Bedugul. Selanjutnya ada Hotel Pondok Indah Begudul yang berada di Bali. Hotel ini awalnya adalah sebuah hotel mewah yang kini telah terbengkalai sehingga menimbulkan suasana angker dan horor saat kita berkunjung. Bangunannya merupakan bangunan tua yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Konon menurut masyarakat setempat terdapat banyak sosok yang tak kasat mata yang berkeliaran di sini. Sehingga tak heran kalau hotel ini seringkali menjadi tempat uji nyali. Nah, tempat yang berikutnya adalah sebuah hotel, dan di sana konon ya, menurut warga sekitarnya itu banyak sekali dijumpai penampakan-penampakan, dan hotel ini banyak digunakan oleh uji nyali, entah uji nyali dari televisi atau uji nyali dari YouTuber. Gue juga nggak tahu sih ya pastinya siapa yang melakukan uji nyali di sana. Kalau kalian mungkin tertarik mau uji nyali di sana, boleh sih ya. Nanti bagi-bagi pengalaman ke gue ya, bagaimana uji nyali di hotel itu. Apakah benar ada penampakan atau hanya hoax? Oke, kita akan menuju ke tempat yang berikutnya atau tempat yang terakhir. Tempat angker atau rumah horor ya yang ada di Indonesia berikutnya adalah Kompleks Kota Tua di Jakarta. Bagi kalian ya para sobat setia Pujungan yang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya pasti mengenal destinasi wisata populer yang satu ini. Kompleks Kota Tua Jakarta masuk dalam list tempat angker di Indonesia karena di kawasan ini terdapat banyak sekali bangunan zaman kolonial Belanda yang usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Meski bangunan lama, tapi tempat ini dirawat dengan baik sehingga menjadi museum-museum yang kita kenal pada saat ini. Konon di Kompleks Kota Tua Jakarta masih terdapat makam para pejabat Belanda. Nah, jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta ya, pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya kawasan Kota Tua. Dan ini sekarang menjadi kawasan wisata Kota Tua ya, karena di sana banyak sekali aktivitas masyarakat ya, kalau siang atau malam gitu. Banyak orang nongkrong di sana untuk ya menikmati keindahan Kota Tua ya. Dan memang di sana udah lama ya terdapat rumor-rumor bahwa tempat itu angker, karena memang
Diyakini di kota tua itu ya, di bangunan yang ada di sana itu ada bangunan banyak ya, bangunan-bangunan Belanda di sana. Itu ada penjaranya, penjara bawah tanah yang diyakini banyak memakan korban penyiksaan dari penjajahan Belanda ya, sehingga di kawasan itu yakini menjadi daerah yang angker, yang cukup menyeramkan. Meskipun sebenarnya kalau kita ke sana itu banyak sih orang di sana untuk berwisata ya, untuk sekedar nongkrong, makan, nyemil gitu ya, atau ngobrol, atau jalan-jalan sekitar kota. Tetapi ya itu dia, meskipun rame tetap aja ya horor juga sih daerahnya. Ya, jadi demikianlah teman-teman 5 tempat yang angker, yang horor di Indonesia. Dari 5 tempat ini, di manakah tempat yang pernah kalian kunjungi? Kalian bisa taruh di kolom komentar. Oke gengs, gua pamit dan salam Pujungan. Dadah.